Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam mata kuliah Kimia Bahan Alam. Semoga para peserta didik dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, saya akan memberikan materi tentang pengantar kimia bahan alam. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan jenis tumbuh-tumbuhan yang diperkirakan mencapai sekitar 30.000 jenis atau lebih dari 10% dari jenis flora di dunia. Ditambah dengan jumlah jenis lumut dan ganggang yang berjumlah kurang lebih 35.000 jenis, di mana 40% diantaranya merupakan jenis yang endemik atau hanya terdapat di Indonesia saja. Indonesia sendiri merupakan negara terbesar kedua setelah Brazil dalam hal keanekaragaman hayati, terutama jenis tumbuh-tumbuhan. Dari 30.000 jenis tumbuhan tersebut, 1.200 spesies diantaranya diketahui berkhasiat obat. Senyawa kimiawi yang terkandung di dalamnya, baik berupa kandungan metabolit sekunder, makromolekul, maupun genetik, sangat potensial untuk beragam manfaat bagi umat manusia di Indonesia khususnya, baik untuk kesehatan, pertanian, kosmetika, maupun pangan. Eksplorasi dan pengembangan potensi senyawa kimia dari tumbuhan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan etnobotani dan pendekatan kemotaksonomi. Etnobotani berasal dari dua suku kata, yaitu etnologi yang berarti kajian mengenai budaya dan botani yang berarti kajian mengenai tumbuhan. Sehingga dapat diartikan, etnobotani adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan tumbuhan. Jadi pemilihan tumbuhan yang menggunakan pendekatan etnobotani didasarkan pada informasi penggunaan tumbuhan dalam pengobatan yang telah dilakukan secara turun-temurun. Kemotaksonomi. Kemotaksonomi berasal dari tiga suku kata, yaitu kemo yang berasal dari kata chemical yang berarti kimia, kemudian taksis yang berarti pengelompokan, dan nomos yang berarti aturan. Sehingga pendekatan kemotaksonomi berdasarkan kandungan kimia dari spesies tumbuhan tertentu, di mana biasanya senyawa kimia yang dihasilkan dari tumbuhan yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, misal dalam satu genus atau dalam satu famili, menunjukkan kemiripan satu dengan yang lain. Berikut beberapa penemuan obat dari bahan alam. Yang pertama ada taksol dan taksoter, di mana senyawa ini diperoleh dari tumbuhan Taxus brevifolia yang terdapat di wilayah barat laut pantai Pasifik Amerika Serikat, di mana senyawa ini saat ini banyak digunakan untuk pengobatan berbagai jenis kanker. Kemudian ada senyawa artemisinin yang berasal dari tumbuhan Artemisia annua yang tumbuh di dataran Cina, di mana selama lebih dari 2000 tahun telah digunakan oleh penduduk setempat dan beberapa negara di Asia sebagai obat panas. Artemisinin digunakan sebagai obat malaria yang ampuh membunuh parasit Plasmodium falciparum yang resisten terhadap quinin. Selanjutnya ada erythromycin A. Erythromycin A merupakan metabolit sekunder yang bersifat antibiotik yang diisolasi dari bakteri Saccharopolyspora erythrea yang pertama kali dikoleksi dan di-screening oleh Dr. Aguilar yang merupakan ilmuwan dari Filipina tahun 1952, dan senyawa ini lalu dikirim ke Eli Lilly, Amerika Serikat. Tumbuhan obat dan obat tradisional. Tumbuhan obat adalah tumbuhan yang telah diidentifikasi dan diketahui berdasarkan pengamatan manusia memiliki senyawa yang bermanfaat untuk mencegah dan menyembuhkan penyakit, di mana setidaknya 12.000 senyawa telah diisolasi dari berbagai tumbuhan di dunia
Meskipun jumlah ini hanya 10% dari jumlah total senyawa yang dapat diekstraksi dari seluruh tumbuhan obat. Sementara itu, obat tradisional adalah bahan atau ramuan yang berupa bahan dari tumbuhan, hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan jenisnya, obat tradisional dapat dibagi menjadi 3 golongan, dan masing-masing golongan diberi tanda dengan simbol yang dicantumkan dalam kemasan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jamu, diberi tanda simbol gambar pohon berwarna hijau, di mana jamu adalah obat tradisional berbahan dasar herbal atau tanaman tradisional yang disediakan secara tradisional, misalnya dalam bentuk serbuk seduhan, pil, dan cairan yang berisi seluruh bahan dari tanaman yang menjadi penyusun jamu tersebut, serta digunakan secara tradisional. Jamu telah digunakan secara turun-temurun selama berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin ratusan tahun, telah membuktikan keamanan dan manfaatnya secara langsung untuk tujuan kesehatan tertentu, di mana manfaat jamu adalah untuk memelihara kesehatan. Contohnya kunyit asam, jahe manis, untuk menambah nafsu makan, contoh temulawak, beras kencur, dan lain-lain. Selanjutnya, obat herbal terstandar. Diberi tanda dengan simbol 3 bintang. Obat herbal terstandar adalah sediaan obat dari bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik, dan bahan bakunya telah distandarisasi. Obat herbal terstandar adalah obat tradisional yang disajikan dari ekstrak atau penyediaan bahan alam yang dapat berupa tanaman obat, binatang, maupun mineral. Selain proses produksi dengan teknologi maju, jenis ini pada umumnya telah ditunjang dengan pembuktian ilmiah berupa penelitian-penelitian preklinik seperti standar kandungan bahan berkhasiat, standar pembuatan ekstrak tanaman obat, standar pembuatan obat tradisional yang higienis, dan uji toksisitas akut maupun kronis. Selanjutnya ada fitofarmaka. Diberi tanda dengan simbol seperti bunga es atau salju berwarna hijau. Fitofarmaka adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah melalui uji praklinik dan uji klinik. Bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi. Fitofarmaka merupakan bentuk obat tradisional dari bahan alam yang dapat disejajarkan dengan obat modern, karena proses pembuatannya telah terstandar, ditunjang dengan bukti ilmiah sampai dengan uji klinik pada manusia. Dengan uji klinik, akan lebih meyakinkan para profesi medis untuk menggunakan obat herbal di sarana pelayanan kesehatan. Kimia bahan alam. Sebenarnya pengertian dari senyawa bahan alam sendiri adalah hasil metabolisme suatu organisme hidup, baik dari tumbuhan, hewan, dan sel, berupa metabolit primer dan sekunder. Akan tetapi, maksud dari hasil metabolisme ini sebenarnya lebih spesifik, karena seperti yang kita ketahui, metabolisme sendiri dapat diartikan seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Secara umum, metabolisme memiliki 2 arah lintasan reaksi kimia organik. Yang pertama, katabolisme, yaitu reaksi untuk menghasilkan energi dengan cara menguraikan senyawa organik seperti pemecahan glukosa menjadi pirufat oleh proses respirasi seluler. Anabolisme yaitu reaksi yang memerlukan energi untuk menyusun atau mensintesis senyawa organik seperti protein, karbohidrat, lipid,
dan asam nukleat dari molekul-molekul tertentu. Jadi maksud dari hasil metabolisme ini adalah hasil dari katabolisme yang menghasilkan metabolit primer dan metabolit sekunder. Jadi, pengertian dari kimia bahan alam merupakan salah satu cabang ilmu kimia yang membahas tentang senyawa-senyawa kimia yang terdapat dalam bahan alam, baik dari tanaman ataupun hewan. Sebenarnya senyawa kimia yang biasa kita jumpai seperti karbohidrat, lipid, vitamin, dan asam nukleat termasuk dalam bahan alam. Namun ahli kimia memberikan arti yang lebih sempit tentang istilah bahan alam, yakni senyawa kimia yang berkaitan dengan metabolit sekunder saja, seperti alkaloid, terpenoid, golongan fenol, feromon, dan sebagainya. Metabolit sekunder sendiri dapat didefinisikan sebagai senyawa dengan berat molekul rendah yang ditemukan dalam jumlah minor pada organisme yang memproduksinya. Karena senyawa ini tidak berfungsi secara komponen esensial dalam metabolisme atau penopang pokok dari kelangsungan hidup dari organisme tersebut, melainkan lebih berfungsi sebagai penunjang, seperti agen pertahanan diri, perlawanan terhadap penyakit atau kondisi kritis, ataupun berperan sebagai hormon. Sementara itu, metabolit primer adalah molekul dengan berat molekul tinggi, serta memiliki struktur yang relatif sama di setiap organisme, seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan asam nukleat. Meskipun metabolit primer juga merupakan bahan yang diproduksi oleh alam, tetapi secara umum tidak disebut sebagai bahan alam, namun lebih dekat sebagai nutrisi atau bahan pangan. Metabolit sekunder dipelajari dalam bidang ilmu kimia bahan alam atau kimia organik bahan alam, sedangkan metabolit primer dipelajari pada bidang ilmu biokimia. Sekian pertemuan kita hari ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.